Semoga berkumpulnya kita di sini selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin acara pagi ini nanti akan sampai waktu duha. Jadi kami himbau kepada jamaah setelah kajian, kemudian matahari terbit, itu kita melakukan salat sunnah awal duha 2 rakaat. Karena di salat sunnah 2 rakaat itu pahalanya bagaikan pahala mendapat pahala haji dan umroh. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita simak kajian dari Ustadz Saiful Fala. Semoga nanti ilmu yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Tabarrukan bid-du'a faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatu Syekh Ketua DKM Masjid Nila Alam Permai Bapak Eko beserta jajarannya, dan tak lupa yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para aparatur pemerintahan desa, baik RT, RW, Kadus, para asatid, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, serta jamaah Masjid Nila Alam Permai, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku semua yang saya banggakan, dan insyaallah kita semua tidak lain dan tidak bukan, semoga kita semua apa yang dihajatkan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tiada kata untayan yang indah nan syahdu di dalam suatu perkumpulan kita awali dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan salah satunya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat curahnya, yaitu diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Ini adalah salah satu nikmat yang paling agung, nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam. Kenapa yang paling agung, paling luar biasa? Karena nikmat iman dan Islam lah menjadikan bekal kita nanti masuk surga.
ya, bekal kita bisa berpuasa, ya. Maka di dalam kalau kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman. Walaupun syarat-syarat berpuasa itu orang Islam, ya, walaupun syarat-syarat orang yang syarat puasa itu ada 4. Salah satu yang pertama itu Islam, orang yang Islam, ya. Tetapi Allah mewajibkan, ya, mewajibkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, ya. Ini siam, ada saum, ya. Ini sebelum kita masuk ke materi tahsin, ya. Ini ada siam, ada saum, ya. Kalau saum ini, ya, saum ini sama puasa kita puasa ngomong. Misalkan, ya, anaknya kita lagi marah nih sama suami, Bu, ya, ditanya, Neng mau kemana, gitu, ya, Neng mau makan apa, gitu, ya. Itu adalah saum. Tapi siam ini, ya, kita berpuasa, ya, berpuasanya ini bukan hanya menahan, ya. Maka di dalam kitab fikih, ya, as-saumu huwa imsakun anil akli wasyurbi wa jamil mubtirati, ya, binyati ridho, ya, binyati tolabi ridho minallahi ta'ala, ya. Berpuasa kita di sini, ya, menahan, yaitu menahan apa? Menahan makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan, ya. Tetapi kita di sinilah puasanya yang sebenar-benar siam ini, ya, kita sebenar-benarnya berpuasa. Maka salah satunya Allah tadi mewajibkan kepada kita orang yang beriman, yaitu diwajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, walaupun syarat-syarat berpuasa adalah orang Islam. Karena pada hari ini, pada bulan Ramadan ini ada, Bu, yang namanya warteg syar'i, ya. Ada warteg syar'i, Pak Ustaz, ya. Kenapa kok warteg syar'i? Perempuan aja kalah mungkin syar'inya, ya. Kalau perempuan masih kelihatan mukanya, tapi ini warteg kagak kelihatan, Pak, ya. Ini warteg ini mukanya kagak kelihatan, tangannya kagak kelihatan, ya, tapi cuman kakinya yang kelihatan. Ada tuh warteg syar'i. Kalau perempuan syar'i masih kelihatan mukanya, ya, masih kelihatan telapak tangannya, masih kelihatan kakinya. Tapi warteg syar'i ini, ya, yang kelihatan cuman kaki. Siapa yang ada di situ? Orang Islam apa orang kafir? Ya, hampir kebanyakan orang Islam. Itu Masya Allah, ya. Jadi walaupun ada, saya juga mendengar kata guru saya, pemerintahan sekarang udah luar biasa, ya, sudah membolehkan tuh yang namanya buka warung nasi ketika siang hari, ya. Buat apa katanya, ya? Buat toleransi, buat agama-agama yang lain kagak berpuasa, ya. Maka dari sinilah kita salah satu bersyukur dikasih kenikmat iman dan Islam, ya, kita bisa berpuasa. Karena kalau kagak ada nikmat iman dan Islam, mungkin kita pun tidak bisa hadir di sini, Pak. Karena dengan keimanan lah kita bisa melangkahkan kedua kaki kita, bisa mengayunkan kedua tangan kita untuk datang ke majelis ilmu itu. Dan tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan nikmat sehat wal afiat, ya. Karena ini juga salah satu nikmat yang paling kita harus selalu bersyukur, ya. Karena kalau kagak sehat nggak mungkin kita bisa hadir di sini, ya. Walaupun banyak duitnya kalau kagak sehat mah, ya Allah, ya, gitu, percuma. Mendingan mana, Bu? Banyak duitnya kagak sehat apa mendingan sehat duitnya pas-pasan? Iya, pasti sehat banyak duit. Tapi kalau sehat
sehat tapi duitnya pas-pasan enak juga Bu. Kenapa bila enak? Pengen beli rumah duitnya pas. Iya, pengen beli mobil duitnya pas. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi pemberi syafaat, ya, Nabi yang paling agung, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya hingga pengikutnya sampai yaumil kiamah, khususnya kita semua yang hadir di sini semoga mendapatkan syafaatul ujma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita selalu beruntung sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini paling beruntung. Ya, puasanya cuman berapa jam kita tadi, dari jam 5 sampai jam 6, 13 jam. Ya, kalau umatnya Nabi Adam puasanya full setiap sampai 24 jam Bu. Bayangkan itu umatnya Nabi Adam, kita bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad cuman puasa 13 jam. Alhamdulillah. Dan umatnya Nabi Muhammad ini pula baru niat saja sudah dicatat amal kebaikan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul ya di sini dalam rangka kita tholabul ilmi. Kata Nabi ya, barang siapa yang hadir di majlis ilmu di bulan Ramadan ya, maka dicatat amal ibadah setiap langkahnya itu ya ibadah seperti 1 tahun ya. Barang siapa yang hadir di majlis ilmu ketika di bulan Ramadan, maka kita tidak sia-sia datang ke sini. Langkah kita berapa dari sini ya, kehitung Bu dari rumah ya, paling minimal ada 50 langkah, itu dihitung seperti kita ibadah 1 tahun. Alhamdulillah. Masya Allah, ini di bulan Ramadan, bulan yang mulia ya. Segala sesuatu pahalanya dilipat gandakan ya, Masya Allah ya. Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul barokah ya, telah datang bulan Ramadan ini ya, yaitu bulan yang berkah ya. Wa ibtaradahu ala siyam, dan Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Terus apalagi ya, wa tuftahu abwabal jannah, Allah membuka semua pintu-pintu surga ya. Ya, dan menutup pintu-pintu neraka. Dan apalagi, dan segala setan itu dibelenggu, di penjara. Bener emang setan ini di penjara gitu. Nggak ada ketika di bulan Ramadan ini, kagak ada setan. Terus gimana kalau yang masih maksiat ya, yang masih berbuat dosa, yang nggak mau berpuasa, itu apakah masih setan? Bukan, itu adalah hawa nafsu yang sudah dididik sama setan selama 11 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, hawa nafsu kita. Maka kata Nabi, seberat-beratnya peperangan yaitu perang melawan hawa nafsu. Maka alhamdulillah kita termasuk ini yang bisa memerangi hawa nafsu ya. Alhamdulillah gitu ya. Kita di sini akan belajar, insyaallah belajar tahsin ya, sebagaimana kata Nabi, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baiknya di antara kalian ya, man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, yaitu man ta'allam, yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya insyaallah. Karena Al-Quran ini ya salah satu mukjizat yang Allah berikan, yang diturunkan juga di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Ya, di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ya, insyaallah kita akan belajar tahsin ya, belajar Al-Qur'an. Maka sangat penting juga ya, apalagi khususnya bagi bapak-bapak yang menjadi imam nanti nih, adik-adik semua yang laki-laki ya, penting itu membaca Al-Qur'an. Karena salah satu kriteria untuk menjadi imam yang pertama
itu harus tartil membaca Al-Qur'an gitu. Walaupun ada kriteria yang lain, umurnya sudah tua, ya sudah menikah gitu. Tapi yang lebih utama yang pertama yaitu bacaannya tartil, ya sesuai kaidah tajwid ya dan makharijul huruf gitu. Insyaallah ya kita mulai dengan ya membacakan doa. Sebelum kita mulai kita bacakan doa dulu. Ya buat guru-guru kita semua yang telah mengajarkan ilmunya, ya kita bacakan Al-Fatihah. Semoga guru kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, insyaallah kita akan belajar ya. Yang pertama bareng-bareng kita belajar, salah satunya penting kita belajar surat Al-Fatihah dulu, karena sholat ini ya salah satu rukun di dalam sholat. Pembacaan Al-Fatihah setiap hari kita baca Al-Fatihah berapa kali Bu? Minimal ya, ketika sholat 5 waktu minimal kita 17 kali itu. Maka penting nih kita khususnya orang tua mengajarkan, salah satunya kata Ustadz Adi Hidayat yaitu mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak-anak kita, insya Allah ya. Penting kita belajar tajwid, terutama belajar surat Al-Fatihah insya Allah ya. Bareng-bareng saya dulu, kita belajar bareng-bareng insya Allah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Ya, saya boleh sambil diri, Pak. Ya. Biasa, Pak, kalau biar kebuka semua suara teh, kalau duduk mah ngap gitu ya. Insyaallah sambil diri. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Kalau saya diajarkan pertama itu make biar bisa nada juga Bu. Ya nada kan banyak nada itu ya, man yatagon nabi tilawatil Quran ya falaisa minni. Maka kita dianjurkan kata Nabi ketika membaca Al-Quran pun pakai nada, pakai irama. Biar apa? Biar nikmat, biar bisa dihayati. Diajarinya gimana? Ya kalau saya diajarin gini. Tua gapat manam jupan, tua gapat manam jupan, tua gapat manam jupan. Dimasukin ke surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa Bu? Ya, oke kita dari berarti insya Allah pakai nada yang tua gapat manam jupan. Apa pakai bahasa Inggris Bu? Ya,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naik. Ya, kita belajar pakai insya Allah pakai nada tua gapat manam jupan. Oke ya, saya dulu. Tua gapat manam jupan. 1, 2, 3. Tua gapat manam jupan. Kita masukin ke ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, di dalam ta'awuz ini yang pertama ada alif sama ain, ya, sama a gitu. Maka berbeda ya, beda ucapan, beda makharijul huruf ya, penempatan waktunya. Apa itu makharijul huruf? Wa ma'riwatil wukuf. Ya, kita tahu gimana tempat keluarnya huruf. Ya, maka kalau di dalam pembelajaran kita tentang tahsin itu huruf itu ada tempat-tempatnya. Ya, ada di halki, ya, bahkan ada di zaub, ada di antara dua bibir, ya, ada di atas langit. Itu ada penempatan huruf-hurufnya. Ya, ada a'udzu billah tua gapat manam jupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Ya, jadi kalau kalau alif ini kalau saya diajarin dulu sampai 3 jari masuk ke mulut, Bu. Ya, a'udzu bi. Tapi kalau udah terbiasa nggak harus kita seperti mangap a'udzu billah. Tapi kalau udah terbiasa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Nah, tadi alif, sekarang ain, ya. Ada di sini nih. 1, 2, 3. Ya, ada ditekan sedikit gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Ya, ini apa hukumnya? Matobi itu apa? Wawu sukun. Sebelumnya itu berharokat doma. Ada berapa huruf matobi? Ada 3. Apa? Alif, wawu, ya, gitu. Ya. Terus a'udzu billah, za. Ya, za. Ini ada 4 huruf ya yang hampir sama, jim, ja, terus sama za, sama jai, ya, terus sama za, sama lo, ya, itu ada beda tuh, ya, gitu. Kalau ketika kita masih belajar mungkin agak susah, gitu. Salah satunya ya namanya za, ini lidah yang di depan, lidah ujung lidah itu digigit. Ya, digigit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Ya, tadi berarti za-nya ini digigit. Itu za. Zaziluzaz. 1, 2, 3. Ya, jadi za digigit lidahnya. Zaziluzaz.
Ya lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, maka yang setiap a'udzu billahi minasyaitonir rajim yang saya diajarkan ketika itu hukumnya matobi'i ya berharokat patah cuman dinaikin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya itu kalau yang patahnya berdiri bisa disebut namanya apa mad badal pengganti apa pengganti alif ya panjangnya 2 harokat seperti matobi kalau yang di akhir a'udzu billahi minasyaitonir rajim jimnya ini apa jim hukumnya apa dalam ilmu tajwid mad arid lisu sukun yaitu yang mematikan 2 huruf ya sebelum kita berhenti yang mematikan 2 huruf itu disebutnya mad arid li sukun ya panjangnya berapa boleh 2 boleh sampai panjang minimal 6 harokat ya gitu kalau 2 kalau misalkan ketika kita baca Al-Fatihah nih Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu harus sama Bu sampai terakhir Pak ya ketika mau pakai 2 harokat kita terus 2 terus kalau pakai 6 terus ya insya Allah ya kalau ketika membaca mad arid li sukun ya lanjut Tua gapat manam jupan Bismillahirrahmanirrahim ya Bismillahirrahmanirrahim ya itu ada hak kecil sama hak besar ya kalau hak kecil itu ha hi ho ha ya gitu ketika hurufnya haknya hak kecil gitu ya lanjut kita ke alhamdulillah tua gapat manam jupan 1 2 3 Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya kita jangan pakai ale gitu kebiasaan kadang-kadang kalau orang kampung gitu kebiasaan Pak saya juga dulu waktu pondok pesantren teh kadang-kadang pakai ale aja diledekin kalau lagi ngaji itu kadang-kadang ya maka kita bareng-bareng belajar ya jangan alhamdulillah tapi alhamdulillahi rabbil alamin 1 2 3 Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini jadi ada itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ada waqaf ya. Tetapi waqaf di sini ada juga yang mengartikan kita kagak boleh berhenti. Walaupun ada di mushaf-mushaf lain ya, maka di dalam belajar ilmu qiraah itu ada 7 macam bacaan. Ya, ada 7 macam bacaan. Ya, salah satunya di sini ada yang ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim ini ada waqaf lam. Ya, lam alif gitu. Ada terus ada bulatannya bawahnya biasanya. Ya, di mana di sini ada yang mengatakan jangan berhenti. Kenapa? Karena di sini bukan tempat waqaf. Maka di dalam belajar kita ini ada 5 waqaf kalau nggak salah. Ada waqafnya itu qola. Ya, terus sama ada jim, ada sola, ada lam alif, ada sama apa lagi? Mim. Ya, gitu. Ini cara berhenti waqaf di sini. Kalau qola ya, qola di sini kita dianjurkan lebih baik berhenti. Ya, tetapi boleh juga kita di wasol gitu. Boleh bisa di terus bacanya tuh kalau misalkan napas kita kuat. Tapi terus yang kedua ada jim. Jim ini ketika ada makhraj huruf jim kita boleh berhenti, boleh diwasol gitu. Enggak ada yang lebih baiknya. Boleh tetap boleh keduanya kalau waqafnya di atas itu ada jim. Terus ada lagi apa? Sola. Sola di sini kita dianjurkan lebih baik itu diwasol, bacanya diteruskan. Gitu. Kalau boleh juga berhenti, tapi lebih baiknya kita dilanjutkan. Terus ada waqaf yang namanya lam alif. Kalau di belajar ilmu bahasa Arab, lam alif ini tidak ya, artinya la gitu. Ada di sini berarti tidak, di sini kita tidak dianjurkan untuk berhenti. Ya, gitu. Maka kalau saya kadang-kadang kalau misalkan kita imam kalau kagak kuat napasnya baru boleh berhenti di lam alif. Gitu. Tapi dianjurkan ketika napas kita masih kuat gitu harus dilanjutkan sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu ketika menjadi imam dianjurkan gitu. Tapi jangan, kadang-kadang ada orang disengajain ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, padahal napasnya masih kuat. Kalau napasnya masih kuat itu dilanjutkan sampai waladdallin itu. Maka itu yang pertama, yang itu adalah yang lam ya. Setiap maka kadang-kadang kalau kita baca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, itu walaupun ada di waqaf bulatan perpindahan ayat itu ada di atasnya lam ya, maka boleh ketika ada lam di atas di walaupun itu tempat ayat perpindahan ayat dari ayat 1 ke ayat kedua itu boleh dilanjut, boleh diwasol gitu. Maka yang keempat ini ada tanda waqaf yang namanya lam, itu sebenarnya tidak boleh berhenti, harus dilanjutkan gitu, harus terus diwasol. Ketika kagak kuat kita baru berhenti di depannya, minimal berhenti di depannya. Di depannya kalau kagak, kalau berhentinya di depan baru kita lanjut lagi tuh di setelah waqaf lam alif. Terus yang kelima itu ada waqaf yang namanya mim. Mim ini jarang kelihatan kadang-kadang ya, bahkan kita beda, ada perbedaan tuh, ada ketika
hukumnya menjadi iklab, kadang-kadang mim ba'di pun di atas ba, kadang-kadang ada huruf mim. Mimnya tapi berbeda dengan yang wakof. Kalau mim ini di sini wajib kita namanya itu ada kadang-kadang kalau di mushaf yang zaman sekarang itu ada di pinggirannya kadang-kadang lazim. Ada namanya lazim, kita harus dianjurkan untuk berhenti gitu ketika ada wakof huruf mim. Ya, jadi belajar tahsin sangat luar biasa, bahkan ya harus berhati-hati gitu karena bahasa Arab ini Al-Qur'an salah harokat saja sudah berbeda makna. Maka pentingnya kita belajar ilmu tajwid. Nun mati itu hukumnya ada berapa, mad ada berapa, ya banyak sekali. Bareng-bareng kita terus belajar. Tadi khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, ya sebaik-baiknya di antara kita semua man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, ya yang mengajarkan, yang belajar ilmu dan mengamalkannya. Mengamalkan tidak harus kita ngasih ilmu kepada orang lain, tapi mengamalkan kepada diri kita, yaitu mau baca Al-Quran gitu. Masya Allah ya, dengan kita mau baca Al-Quran apalagi di bulan Ramadan ini ya, di bulan Ramadan ini banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena salah satunya ya, alif lam mim kata Nabi itu bukan satu huruf melainkan 3 huruf. Alif lam sama mim itu dibales sama Allah berapa? Setiap huruf 10 kebaikan, 10 rahmat. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan tuh. Wallahu alam dilipat gandakannya sampai berapa? Ya itu urusan Allah, saya pun kagak tahu, kita semua kagak tahu dilipat gandakan apakah jadi 100. Ya Masya Allah, ini di bulan penuh keberkahan. Ya di bulan yang luar biasa. Jadi kita belajar Al-Quran ini pada intinya sangat penting ya, karena maaf ketika kagak ada orang yang bisa baca Al-Quran, siapa yang jadi penerang ketika di alam kubur? Salah satunya bacaan kita ketika masih hidup kita sering baca Al-Quran, jadi penerang Al-Quran ini gitu. Maka kadang-kadang ada sholawatan tuh ya gitu, salawatan apa ya, saya juga lupa gitu. Jadi di mana Al-Quran ini menjadikan penerang buat di alam kubur ya, maka baca Al-Quran pun apa surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya kita disuruh sama Allah warattilil qur'ana tartila, membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil ini tadi sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf. Ya maka ketika salah satunya yang sering kita lupain juga huruf apa? Ya huruf fa. Ya fa ini kadang-kadang banyak pak. Kadang sering gara-gara ngomong pak ya, jadi paknya ini bukan fa. Kalau saya diajarkan ketika sama guru ngucapin makhorijul huruf itu ya kudu keluar apa? Keluar ada angin fa. Bahkan kalau kata guru saya, kalau misalkan kamu ngucapin huruf fa itu taruh lilin di depan belum bisa mati, itu belum benar gitu. Maka huruf fa ya, fa ini fa fi fu fa 1 2 3 ya, ada anginnya keluar gitu ya. Fa fi fu fa gitu. Misalkan hayya 'alal falah, haknya tuh yang kena ya ketika azan gitu. Haknya juga harus kena karena sisu hak kecil ya. Kalau misalkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah ya, enggak harus hak hayya 'alal falah
gitu. Maka ini huruf fa yang kadang-kadang kita ya maaf kalau orang kampung juga sama seperti kayak gitu. Saya juga diledekin aja kadang-kadang kalau hayya alal falah teh hayya alal falah ya, tapi hayya alal falah, falah ada angin ya, ada keluar gitu ketika mengucapkan huruf fa ya, ketika huruf fa. Tadi yang agak susah ya yang pertama alif sama ain, perbedaan alif sama ain. Kalau alif itu a, sampai kita kalau belum terbiasa belajar alif itu sampai mangap ya, sampai minimal 3 jari masuk ke sini ke mulut ya, a. Kalau ain ada di sini nih, a, ai, au, a, ada penekanan. Terus apalagi yang susah di makhorijul huruf ya, itu huruf sa ya, pahadis sama kayak huruf za itu digigit ya, ujung lidahnya itu digigit sa ya gitu, sa ya gitu, tapi agak beda sedikit sama za gitu ya, tapi sa ini ya pahadis gitu, ada sa-nya ini tipis ya, sa-nya ini agak digigit sama lidah. Terus ja sama ha, terus sama kho ya. Kalau yang belum biasa kadang-kadang kho gitu, ada kho ada di sini tuh, kadang-kadang ada geter kho. Tapi kalau udah terbiasa kho ya sama aja masih ada di sini ya. Ya kho, terus dal, terus sama za ya, zal itu lidahnya digigit, sama ro ini ada ro tipis, ada ro tebal ketika membaca Al-Quran ya. Terus sama za ya, sama za ini ya ada za, lidah ketahan sama gigi ya, ketika mengucapkan za itu lidahnya itu mau keluar tapi ketahan sama gigi ya, za gitu, zazizu zaz ya. Terus apa lagi ya, za, sin sama sya, ini sya ya. Maka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Ya, ini sin besar ya, sya gitu, ada titiknya, sin 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Jadi terus sya, sod, dod, to, lo ya, lo pun sama ya, tapi lidahnya tuh mau kegigit juga, lo ya, lo. Terus fa, qaf, fa tadi harus ada anginnya yang keluar gitu, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah ya sampai kita pun ketika gunnah ya, maka gunnah pun jangan sampai kita lewatkan ya. Misalkan kul a'udzu birabbin nas gitu. Jadi pada intinya kita membaca Al-Quran gitu harus tartil sesuai kaidah tajwid gitu. Syuruk jam berapa syuruk? Jam berapa? Apa? Oh, 6 menit lagi. Ya, jadi penting kita belajar Al-Quran, luar biasa ini ya. Nggak ada kesia-siaan, apalagi di bulan Ramadan tadi. Langkah kita ya belajar, kata Nabi, barang siapa yang hadir gitu di majelis ilmu pada bulan Ramadan, dicatat setiap langkahnya ibadah insya Allah. Maka kita ulangi lagi ya, dari baca Al-Fatihah pakai tua fatmanam jupan. Oke, 1 2 3. Tua fatmanam jupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tua gapat manam jupan. Bismillahirrahmanirrahim.
tua gapat manam jupan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita baca Al-Qur'an sudah berapa kali balik, ya, itu salah satunya a'udzubillah alif ain waw zal, ya, dikali berapa tuh, minimal ya 10 lah gitu. Berapa kali baca kita, insya Allah diberikan kebaikan yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rezeki kita semuanya ditambah sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rezeki banyak, ya, bukan hanya duit gitu, ya, tapi kesehatan itu rezeki, ya. Kita diberi makan make lauk tembang, lauk asin, ya, make garam, ada nasi pun itu sudah rezeki. Insya Allah kalau kita selalu bersyukur, ya, itu bakal bertambah, ya. Udah janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, la azidannakum, ya, maka Allah bakal menambah, zid, ya, menambah, azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau kita kufur, sesungguhnya ingat, ya, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Masya Allah, senantiasa kita bersyukur, apalagi di bulan Ramadan ini, ya Allah, luar biasa. Ya, kata Nabi, kalau kita tahu ini apa di dalam bulan Ramadan, ya, lau ta'lamu gitu. Kalau kita tahu apa sih bulan Ramadan ini pahalanya, kenapa? Kalau umat Nabi Muhammad itu tahu di dalam bulan Ramadan ada apa saja, keistimewaannya apa saja, ya, itu pengen dijadikan setiap bulan-bulannya itu bulan Ramadan. Karena luar biasa lah bulan Ramadan ini, ya, adalah salah satu presidennya bulan, ya. Bulan Ramadan ini, ya, penuh keberkahan, penuh pahala gitu, ya. Udah setannya kita kagak pernah diganggu sama setan, cuman melawan hawa nafsu. Karena itulah, ya, yang merusak. Maka ada ketika berpuasa, sedikit tambahan, ya, ketika berpuasa ini ada yang membatalkan, ada juga yang merusak pahala. Kalau kita membatalkan, kita tahu semua, makan, minum, terus apalagi bersetubuh ketika di siang hari, ya, walaupun suami istri ketika siang hari bersetubuh mah batal puasanya, bahkan kudu menggantikan situ berapa, itu puasa, ya, fasyamu syahraini mutatabi'aini, itu ketika di bulan Ramadan itu menggantikannya berapa, 2 bulan berturut-turut gitu, walaupun sudah suami istri gitu, ya. Maka terus jima, terus apalagi haid, ya, terus nifas, masya Allah. Bahkan ada juga yang merusak pahala, puasanya kagak batal tapi pahalanya kagak dapat, cuman dapat apa? Dapat lapar dan minum. Ngapain? Gibah, bohong, iya, itu, ya. Maka itu salah satu yang merusak pahala. Semoga kita semua tidak termasuk seperti itu semua. Semoga kita semua termasuk yang puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya, ya, jazakallahu. Ya, waladdallin, ada waladdallin, ya, waladdallin, tapi jangan walad. Ada, karena itu kan huruf dod ini bukan
apa? Bukan qalqalah. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do. Ya, waladdallin. Ini juga termasuk belum fasih ketika huruf waladdo-nya ini. Ya, kadang-kadang kalau orang yang fasih itu beda. Ya, waladdo, ada do-nya itu agak monyong tapi kagak terlalu gitu. Ya, kalau yang biasanya, kalau yang saya dengar ya, kalau waladdallin sini juga saya belum terlalu fasih ya gitu. Pada ini jangan sampai kita termasuk qalqalah. Ya, waladdallin itu sama juga harus dipanjangkan karena ada alif setelah huruf ada alifnya nih, setelah huruf ininya ada hurufnya bertasjid, harus dipanjangkan. Itu mad lazim musaqal kilmi kalau nggak salah ya, mad lazim musaqal kilmi itu dipanjangkan 6 harokat. Maka banyak sekali mad-mad, salah satu kalau nggak salah ada 15 mad ini, yang satu mad tabi'i ya, mad jaiz, mad nih kita pun harus bedakan sama nih ya, salah satu ada mad jaiz, ada mad wajib ya, ada mad jaiz munfasil, ada mad jaiz ya, mad jaiz munfasil, ada mad wajib mutasil ya. Kalau mad wajib ini sudah wajib kita panjang harokat 6 harokat. Seperti apa? Majaa, idza jaa nasrullahi wal fath. Itu satu kalimat ya, setelah huruf mad tabi'i itu ada hamzah, itu wajib 6 harokat ya, wajib 6 harokat itu yang diwajibkan. Itu dalam satu kalimat. Jaa ini satu kalimat. Maka kita juga harus penting belajar bahasa Arab gitu. Nanti insya Allah maka kita nih sebagai generasi anak-anak diajarkan insya Allah bahasa Arab biar tahu kalimat per kalimat, antara kalimat ini sama kalimat ini beda ya. Maka kalau mad wajib itu tadi wajib 6 harokat. Kalau mad jaiz, namanya mad jaiz itu dianjurkan 6 harokat, 2 harokat pun boleh gitu ya mad jaiz. Kalau mad jaiz ya seperti apa kalau salah saya juga ya saya lupa ya. Kalau mad jaiz ini beda kalimat ya, beda kalimat. Misalkan kalau nggak salah ya rojanya ini kan kalau janya ini roja ini mengharapkan roja alaihim misalkan ya, roja alaihim, walaupun rojanya walaupun bukan ain ya tapi alif ya, alaihim ini beda kalimat, roja sama alaihim ini beda kalimat. Itu walaupun ada atasnya ada benderanya tetap boleh kita 2 harokat, tetapi kita harus tahu juga perbedaan ya satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Insya Allah. Ada yang ditanyakan lagi? Ya mungkin itu saja. Sekali lagi jazakumullah khairan kasir ya. Semoga sekali lagi kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman dan Islam kita. Insya Allah. Kita lanjut yaitu sholat syuruk. Namanya sholat syuruk ini nih ya. Kita sebelum menjelang waktu duha ini ada namanya isyrok ya, waktu isyrok, waktu syuruk, waktu terbitnya matahari. Ini pahalanya luar biasa tadi kata ya, itu seperti apa, haji dan umroh yang makbul gitu insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah ya, ilmunya mungkin lumayan berat materi pagi ini nih. Mungkin buat kita yang dengan berat juga, mungkin buat Ustaz juga berat nih. Biasanya kan kalau materi tahsin ini untuk makhrijul huruf aja bisa 10 kali pertemuan Ustaz ya. Ini selain makhrijul ada sifat huruf juga, ada hukum mad, ada mim mati, nun mati. Sebenarnya sih kalau untuk Ustaz dikasih waktu setengah jam keteter juga Ustaz ini, bingung. Karena memang mungkin ya kalau mungkin bapak-bapak ibu berniat mungkin bisa dilanjut ya. Mungkin nanti panitia nih atau DKM nih mungkin kalau
Pasus ya. Kalau kalau kira-kira ini menarik nih, tahsin ini memang penting juga, terutama ya kita untuk dalam sholat kan penting juga. Jadi ya, mungkin bisa nanti kita bisa continue atau gimana Ustaz? Karena ya waktu setengah jam mungkin ya emang gak cukup sih buat mengulik semua materi tahsin. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Ustaz atas ilmunya. Kemudian mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu dijadikan pahala buat beliau dan menjadi saksi di yaumil akhir, dan bagi kita yang mendengarkan juga dihitung sebagai amal ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan dapat dipraktekkan. Jadi ketika ilmu kita peroleh itu tidak hanya kita serap tapi harus dipraktekkan juga. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.